Kelihatan ya? Sudah muncul? Oke, sharing session kali ini kita akan bahas tentang business intelligence. Kita lihat dulu latar belakangnya. Seperti kita ketahui, zaman sekarang itu zamannya big data ya. Jadi kita bisa lihat datanya di sini bahwa jumlah stories yang bagi para pengguna Instagram, jumlah stories yang diupload itu bisa banyak sekali setiap hari, atau email yang masuk ke dalam email kita juga banyak sekali. Itu untuk satu pegawai ya. Kalau misalnya ada ribuan pegawai itu seperti apa jumlah datanya juga terbayang banyak sekali. Kemudian setiap harinya ada konten video YouTube ya yang suka nonton-nonton video itu juga banyak. Kemudian kita sering googling nih di Google ya, di mbah Google itu banyak sekali yang kita cari. Itu pun hasil keywordnya pun bisa menjadi data. Kemudian bagi para pengguna Twitter atau pengguna Facebook, berapa kali sih kita submit status gitu ya, atau di WhatsApp juga berapa kali kita submit status. Atau misalnya di dunia perkantoran, berapa kali kita menerima surat dalam satu hari, atau kita mengeluarkan surat, atau disposisi surat, atau misalnya ada berapa sih jumlah pengaduannya gitu ya. Nah, itulah keadaan kita sekarang ya, karena teknologinya yang semakin maju, jumlah datanya pun sekarang larinya ke arah big data karena jumlahnya sangat besar sekali. Nah, hal ini itu akan sangat membantu sekali jika kita bisa memanfaatkannya untuk menghasilkan suatu decision support gitu ya. Jadi kalau data ini bisa kita olah, kita manfaatkan dengan baik, menghasilkan suatu informasi dan knowledge gitu. Jadi dia akan sangat membantu sekali dalam membuat keputusan, terutama bagi para eksekutif ya, bagi para manajer, bagi para kepala dinas gitu. Kalau dari sisi pengusaha, tentunya ini ujung-ujungnya adalah untuk efisiensi dan uang. Gitu. Hasilnya adalah mereka ingin mendapatkan keuntungan dengan meminimalisasi resiko dan cost yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, business intelligence ini salah satu bagian yang mendukung suatu keputusan gitu ya. Jadi apa sih dia business intelligence? Business intelligence itu adalah seperangkat alat berupa informasi bisnis yang digunakan untuk mengakses, menganalisis, menyimpan, dan mengakses banyak data dalam proses bisnis yang mengarah pada pembuatan keputusan dan tindakan dengan tujuan peningkatan kinerja usaha atau bisnis. Nah, business intelligence ini ada hubungannya dengan business analytics, data mining, data visualization, data tools and infrastructure, dan best practice-nya untuk membantu suatu organisasi agar dapat menentukan keputusan berdasarkan data. Jadi intinya adalah biar data yang bicara. Zaman sekarang datanya banyak, kita bisa melihat istilahnya pengalaman berdasarkan data gitu ya.
fungsi business intelligence itu sendiri buat apa sih? Kita bisa dia itu berfungsi untuk mengubah data-data dalam organisasi. Datanya itu berupa data operasional, data transaksional, atau data lainnya dalam kegiatan bisnis sehari-hari ke dalam bentuk pengetahuan dengan tujuan secara umum yaitu menyajikan berbagai informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap penggunanya. Nah, dulu sebenarnya business intelligence itu munculnya enggak sekarang-sekarang ya. Business intelligence itu tahun 60-an juga sudah ada. Makanya kita disebut sebagai traditional business intelligence. Kita bandingkan traditional business intelligence dengan modern business intelligence saat ini. Kalau traditional business intelligence biasanya mereka akan sharing informasi, dia hanya sebagai tempat untuk sharing informasi antara organisasi. Kemudian biasanya business intelligence di tradisional itu mereka bentuk reportingnya statik karena hanya sesuai dengan pemikiran si pemilik keputusan gitu ya. Jadi statis aja gitu. Kalau misalnya mau lihat grafik penjualan, ya grafik penjualan aja terus gitu ya. Setiap hari yang dilihat itu aja terus. Tapi misalnya kalau si pemilik keputusan pengen info lain nih, saya mau grafik penjualan plus grafik cost-nya juga nih gitu, pendapatan sama cost-nya juga nih, tambahin dong gitu. Nah itu juga mereka harus bikin lagi, request lagi data, cari lagi data, dan hasilnya akan lama gitu ya. Kalau yang tradisional BI, jadi semua masih statik dan prosesnya lama. Sementara kalau yang modern BI itu lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Kemudian ada tata kelola datanya, lebih terstruktur. Kemudian di modern BI juga dia lebih interaktif dan approachable gitu ya. Kemudian selain itu kalau di traditional BI biasanya reporting itu ya buat user aja gitu ya, buat bosnya gitu, buat kepala dinasnya mau lihat rekapitulasinya seperti apa atau visualisasinya seperti apa. Tapi kalau di modern BI, siapapun yang memiliki akses ke situ, dia bisa mengcustom sendiri gitu. Jadi saya punya pertanyaan, saya nggak perlu nyuruh teknisi buat bikin query-nya, tapi saya bisa menganalisis sendiri. Itu kelebihan dari modern BI. Nah, manfaat business intelligence itu sendiri sebenarnya dia lebih akurat dari sisi reporting gitu ya. Jadi lebih cepat ketimbang dengan kita memproses sendiri di Excel. Kemudian dia juga improve decision making karena sumbernya itu berdasarkan data itu kita anggap sebagai pengalaman, jadi decision making-nya lebih baik. Lalu untuk masalah CRM nih, customer service, karena datanya juga tersedia, maka keputusan mengenai customer service-nya juga lebih baik. Ini menurut surveinya Thomson ya, agak lama sih 2004. Kemudian dia juga bisa meningkatkan revenue. Nah, bagaimana dengan kalau organisasinya non-profit nih? Dari tadi kita ngomonginnya buat keuntungan bisnis aja, tapi kalau buat organisasi non-profit gimana? Kalau organisasi non-profit, pertama bisa meningkatkan kualitas data dan informasi pada suatu organisasi. Kemudian memudahkan proses monitoring terhadap kinerja organisasi, lalu bisa meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang telah ada sebelumnya, lalu menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik, well-informed worker, kemudian bisa meningkatkan efisiensi biaya. Ini adalah manfaat bagi organisasi yang non-profit. Aktivitas bisnis intelligence sendiri itu apa aja sih? Yang pertama ada data mining ya. Data mining itu memproses suatu data yang sangat besar, kita bisa mendapatkan
eh, hasil klasifikasi, hasil segmentasi, hasil prediksi menggunakan data mining. Kemudian reporting, lalu ada benchmarking dan performance metric, lalu ada descriptive analytic, ada lagi query, ada lagi statistical analysis, lalu data visualization yang sering kita lihat, visual analysis, dan data preparation untuk proses-proses yang lain. Nah, kita tahu biasanya yang namanya bisnis dan organisasi itu memiliki banyak pertanyaan untuk dianalisis. Gitu. Gimana caranya? Pertama, mereka akan mencari data yang berhubungan dengan pertanyaan. Jadi intinya data ya, dari awal kita bicara soal data. Kemudian si data itu akan dianalisa, lalu ditentukan langkah apa nih yang akan kita lakukan berdasarkan hasil analisa terhadap data tersebut. Secara teknis, biasanya kita mendapatkan data mentah, bisa berupa Excel gitu ya. Kemudian data mentah itu sumbernya berasal dari data harian, transaksi harian, lalu diproses dan disimpan, dimasukkan ke dalam suatu store data yang disebut sebagai data warehouse. Lalu setelah disimpan di data warehouse, kita user bisa mengakses data dan melakukan analisis di situ. Itu secara teknik. Sebenarnya business intelligence itu sendiri berupa siklus ya. Siklusnya itu dilaksanakan oleh tiga bagian user gitu. Yang pertama ada IT BI profesional, ada information consumer. Information consumer itu bisa berupa BOD ya, board of director, bisa berupa eksekutif gitu, atau manager. Kemudian ada content creator. Nah, content creator ini orang yang melakukan analisis. Dia yang memiliki banyak pertanyaan, kira-kira saya mau analisis apa nih gitu. Nah, si content creator ini akan melakukan analisis dan discover terhadap data yang dia miliki atau data yang dia cari berdasarkan pertanyaannya tadi. Kemudian akan di-share hasilnya, lalu si IT BI profesional ini, para developer atau misalnya orang teknik yang paham mengenai BI, itu akan melakukan tata kelola terhadap data tersebut. Dia akan melakukan proses pengolahan data supaya datanya itu bisa masuk ke data warehouse istilahnya ya. Kemudian bisa setelah itu masuk ke proses access and view dan interact inilah yang nanti akan dipakai oleh information consumer. Jadi prosesnya akan terus berulang, bentuknya berupa cycle seperti ini. Ini adalah cara kerja business intelligence. Nah, dari sisi arsitektur, prosesnya sebenarnya sama. Jadi data source-nya banyak ya. Bisa dari berbagai database, berbagai tabel, bisa berupa Excel, bisa berupa flat file gitu ya, bentuknya file teks dan lain-lain gitu. Jadi banyak sekali data source-nya. Akan kita buat atau dimasukkan ke dalam data warehouse karena sumbernya banyak. Jadi nanti akan ada technical staff gitu ya, istilahnya di sini data warehouse environment, dia akan membuat data warehouse untuk melakukan organizing, summarizing, dan standardizing data source-nya ini diseragamkan ke dalam suatu wadah yang namanya data warehouse. Nah, data warehouse ini nantinya akan bisa diakses oleh para business analytic untuk melakukan analisis dan hasilnya atau reportingnya nanti akan digunakan oleh para BPM strategis ya, para manajer dan eksekutif. Melalui apa mereka nggak akan langsung masuk ke data warehouse, ya. Mereka akan aksesnya melalui user interface. User interface yang digunakan itu bisa melalui browser, portal atau dashboard. Nah, di dalam perkembangannya
semakin ke depan nanti akan ada yang namanya Future Component Intelligence System. Semakin ke sini, bisnis intelligence itu akan semakin pandai. Karena teknologinya juga semakin canggih ya, jadi kita bisa memanfaatkan intelligence system di situ. Kemudian tadi yang kita bilang ketika mau dimasukkan ke dalam data warehouse, itu ada istilah proses yang namanya extract, transform, dan load atau ETL, gitu ya, disingkatnya ETL. Misalnya other data source-nya itu di sini contohnya ada database customer relationship management, ada database billing, ada database ERP, kemudian ada flat files gitu ya yang bentuknya teks. Ini dari beragam data source ini akan kita lakukan ETL, extract, transform, load. Extract itu berarti mengambil datanya dari data source, kemudian transform itu mengubah bentuknya, menyeragamkan, kadang difilter, kadang dihapus, kadang diubah bentuknya gitu ya, supaya bisa di-load ke data warehouse gitu. Jadi setelah di sini datanya menjadi seragam. Nah, kalau sudah seragam, kalau sudah masuk di data warehouse, kita bisa manfaatkan untuk business intelligence, bisa berupa reporting, analytics, dan data mining. Nah, di dalam business intelligence itu juga ada istilah dimensi dan measure. Dimensi itu adalah kalau saya bilang itu kriteria gitu ya. Jadi data non-numerik yang digunakan sebagai faktor pengukur suatu measure sehingga measure menjadi jelas dan menjadi informasi yang memiliki arti. Misalnya tahun, produk, wilayah. Kalau saya bilang sih dimensi itu kriteria gitu ya. Kalau measure itu nilai yang diukur gitu. Jadi biasanya digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Misalnya nilai penjualan produk perusahaan atau jumlah pengaduan, jumlah pengangguran, gitu. Data target penjualan, achievement, semuanya itu bisa digunakan sebagai KPI ya, Key Performance Indicator. Nah, kalau bicara tentang dimensi dan measure, maka ada istilah yang namanya data multidimensi. Kalau di Excel kita biasa bikin pivot ya. Pivot itu bisa 3 dimensi, bisa lebih gitu ya. Di sini juga sama. Jadi secara sederhana kalau dibayangkan kita bisa seperti bikin pivot. Ini adalah contoh data multidimensi di mana dimensinya ada 3. Dimensinya ada 3, yaitu dimensi produk, dimensi tanah Abang, Pekalongan, Tebet ini dimensi daerah. Kemudian measure-nya itu adalah jumlah pembelian. Jadi kalau digambarkan bentuknya seperti kubus. Jadi kalau produknya susu yang terjual di Tanah Abang ada berapa sih gitu. Kita bisa lihat di sini. Oh, tahun 2000 itu ada 57, tahun 2001 itu ada 45. Nah, kita bisa melihat sampai seperti ini ya. Ini baru 3 dimensi. Kalau 4 dimensi nggak kelihatan gitu. Jadi ini gambaran 3 dimensi di mana dimensinya ada tahun, ada daerah, dan ada produk dengan measure-nya berupa jumlah pembelian. Seperti itu. Ini gambaran data multidimensi di dalam business intelligence. Nah, aplikasi BI itu sebenarnya bisa kita pakai ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, kalau yang berbayar itu contohnya Metabase ya. Metabase itu Gojek pakai ini. Metabase Gojek pakai ini. Lalu Power BI itu dari Microsoft. Ada Tableau. Pemerintah kita bikin tampilan yang data sebaran COVID itu pakai ini ya, pakai Tableau. Kemudian ada juga Pentaho gitu. Nah, yang ini berbayar, tapi yang gratis juga ada. Yang gratis itu ada Google Data Studio dan Spago BI.
Gitu. Kita bisa manfaatin yang dua ini. Kalau Spago BI itu agak ribet. Kalau Google Data Studio itu lebih mudah pakainya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah salah satu contoh visualisasi BI. Kita bisa melihat GDP by country, digambarkan petanya, kemudian bisa melihat total GDP-nya. Di sebelah sini adalah informasi daerahnya, gitu ya. Kalau diklik, dia munculnya di sini sebelah mana, gitu. Jadi visualisasi BI lebih enak ya kita buatnya gitu. Ini dibuatnya pakai Tableau. Nah, sekarang di sosial media juga kita bisa manfaatin BI di sosial media. Bentuknya itu berupa sosial media analytics. Sosial media analytics itu apa? Dia adalah seni dan sains untuk menggali wawasan tersembunyi yang berharga dari sejumlah besar data media sosial semi terstruktur. Disebut semi terstruktur kenapa? Karena yang terstruktur itu misalnya ada nama, ada ID, ada akun gitu ya, itu terstruktur. Tapi kalau yang tidak terstruktur, contohnya adalah status gitu ya. Kalau status kan kita memasukkan banyak sekali, ada kadang ada gambar, kadang ada tulisan yang panjang gitu ya. Itu disebut sebagai tidak terstruktur. Untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang diinformasikan dan berwawasan luas. Biasanya orang-orang yang berjualan di sosial media atau online itu memanfaatkan banget ini sosial media analytics gitu ya. Kegunaan sosial media analytics itu pertama bisa membantu divisi marketing untuk mengevaluasi performance konten yang berjalan. Terus kita bisa mengetahui teknik yang berhasil dan yang tidak berhasil. Kemudian mengukur perkembangan sosial media aset dari waktu ke waktu, menentukan strategi periode selanjutnya yang lebih baik. Apa yang diukur di sosial media analitik ini? Yang pertama adalah pertumbuhan follower, kemudian engagement rate, proporsi like, comment, share, dibagi jumlah followers per post. Kemudian ada reach and impression, best post and worst post gitu ya, top issue dan sentimen. Jadi apakah sentimen dari masyarakat itu positif, netral atau negatif terhadap suatu interaksi yang masuk. Nah, ini adalah aplikasi atau tools sosial media analytics juga ada ya. Di Facebook ada Facebook Insight, di Twitter ada Twitter Analytics, di Instagram ada Instagram Analytics, YouTube pun ada YouTube Analytics, LinkedIn Lead juga ada analytics-nya, atau pakai Google Analytics juga bisa, dan banyak juga aplikasi berbayar lainnya bisa dimanfaatkan untuk sosial media analytics. Bentuknya seperti BI juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pengaduan. Bagaimana kalau misalnya kita membuat data untuk pengaduan nih? Sebenarnya kalau bicara tentang objek business intelligence, objeknya kan itu banyak ya kalau di dinas. Bisa data tentang pengangguran, bisa data tentang pengaduan, tergantung dengan objek yang akan kita lihat itu seperti apa. Nah, di sini kalau misalnya kita mau bikin business intelligence tentang pengaduan ketenagakerjaan itu seperti apa sih? Sebelumnya pernah dibuat penelitian, itu isinya dia melakukan penyimpanan basis data surat pengaduan, di mana bentuknya dari surat. Biasanya kan pengaduan itu dikirim surat ya,
dari surat itu diubah secara otomatis ke dalam database. Jadi bentuknya terstruktur gitu. Nah, nama sistemnya OCR and Feature Extraction System. Lalu dia akan disimpan ke dalam database pengaduan surat. Kemudian yang kemarin sempat dibahas nih ya, tentang sistem informasi pengaduan online nih. Jadi masyarakat bisa melakukan pengaduan ketenaga kerjaan, lalu dari hasil sistem informasi ini disimpan di dalam database pengaduan. Nah, kita di sini dari sistem fitur extraction dan sistem informasi pengaduan online itu adalah sistem yang bekerja sehari-hari gitu ya. Maksudnya datanya akan ada yang masuk secara harian. Nah, itu yang disebut sebagai transactional processing, dan data-data harian ini disimpan di dalam 2 database yang terpisah. Kemudian gimana nih caranya kalau misalnya kita mau melaporkan nih ke Pak Kadis gitu ya, atau misalnya ke kepala yang lain gitu ya. Nah, maka sebaiknya kalau secara dulu kan kita seragamkan dulu gitu ya di Excel, kemudian bikin report gitu ya. Nah, sekarang kalau ada business intelligence, database yang beragam ini bisa 2, bisa 3, bisa 4, nambah lagi gitu ya, dari source yang banyak, itu bisa kita seragamkan seperti cerita saya tadi. Melalui proses ETL, kita bisa membuat data mart pengaduan. Loh, kok data mart, kenapa bukan data warehouse? Karena data mart itu bagian dari data warehouse. Karena kita objeknya pengaduan, maka kita sebut dia sebagai data mart. Kalau data warehouse itu objeknya lebih besar gitu. Jadi tidak hanya data mart, lebih luas lagi. Nah, kalau sudah dihasilkan data mart, maka kita bisa lakukan visualisasi BI di situ. Nah, data source yang tadi data source-nya kan ada 2 ya. Di database pengaduan surat itu ada 3 buah tabel di situ. Ada tabel surat isinya ada tempat surat, tanggal surat, perihal surat, isi surat. Kemudian ada tabel perusahaan yang diadukannya, nama perusahaan dan alamatnya. Kemudian ada tabel pengirimnya atau yang mengadukannya, bisa berupa nama pengirim dan organisasinya. Kemudian di sistem yang kedua, yaitu yang sistem pengaduan online, itu bisa kita hasilkan berupa nama pengadu, alamat, perusahaan yang diadukannya apa, lalu pengaduannya apa, kategori pengaduannya apa, apakah pelanggaran norma kerja atau yang lain, kemudian status pengaduannya. Kemarin sempat dibahas bahwa kita butuh status pengaduan yang diajukan oleh pengadu itu sudah sampai mana gitu. Itu kan yang ada di sistem pengaduan online yang akan dibuat gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana kalau 2 data ini bisa kita ubah atau bisa kita satukan menjadi satu reporting untuk membuat business intelligence sistem pengaduan. Gitu. Nah, hasilnya data mart pengaduan yang 2 database tadi itu kita ubah karena yang namanya data mart itu membutuhkan measure dan dimensi, maka data yang tadi kita seragamkan menjadi satu data mart pengaduan yang tadinya ada tanggal surat, kita ubah, kita pisah menjadi per tanggal, per bulan, per tahun gitu ya. Kita pisahkan tanggal, bulan, dan tahunnya dalam satu dimensi waktu. Kemudian ada dimensi pelapor. Dimensi pelapor itu diisi dengan nama dan organisasinya. Kalau dia dari serikat pekerja, kita masukkan serikat pekerjanya di situ. Kemudian ada dimensi perusahaan, isinya adalah perusahaan mana sih yang diadukan gitu ya. Kemudian ada lokasi.
dari data sebelumnya itu pasti ada data tentang lokasi. Lokasinya bisa kita pisahkan, bisa per kota, bisa kabupaten, bisa kelurahan, bisa kecamatan, tergantung data yang kita miliki. Gitu ya. Jadi kita pisahkan menjadi lokasi. Kemudian ada dimensi pengaduannya. Pengaduannya itu terdiri atas dia jenis pengaduannya apa sih? Status pengaduannya sudah sampai mana gitu. Kemudian measure-nya apa? Apa yang diukur, apa yang menjadi KPI? Karena data pengaduan itu yang dihitung hanya jumlah pengaduannya saja, sudah berarti kita KPI-nya di sini dilihat adalah jumlah pengaduannya. Gitu. Nah, visualisasi yang mungkin untuk business intelligence itu seperti apa? Mungkin kita akan bisa menampilkan visualisasi berupa jumlah pengaduan. Kita bisa mengetahui jumlah pengaduan per hari, per bulan, per tahun, dalam kota tertentu, atau kabupaten tertentu, atau provinsi. Jadi ini seperti hierarki ya. Kita bisa lihat per hari, kita bisa lihat per bulannya, atau kita bisa lihat per tahunnya. Gitu. Atau bisa juga kita lihat per quarter, atau per semester gitu ya. Kemudian kita juga bisa lihat jumlah pengaduan untuk setiap perusahaan ini berapa sih. Untuk status yang sudah mediasi misalnya atau status yang masih verifikasi data, kira-kira jumlah pengaduannya sudah berapa. Kemudian per jenis pengaduannya juga kita bisa lihat ada berapa sih. Misalnya dalam satu tampilan kita bisa lihat kira-kira ada berapa sih jumlah pengaduan pada tahun 2000 sampai 2020 di Kota Bandung, kemudian yang statusnya sampai mediasi gitu. Atau yang jenis pengaduannya pelanggaran norma. Itu bisa kita analisis visualisasinya. Bahkan kalau kita sudah bisa menggunakan business intelligence-nya, ini kita bisa tarik-tarik sendiri gitu. Kita bisa melakukan query-nya sendiri. Kemudian bisa juga kita melakukan visualisasi jumlah perusahaan yang diadukan kira-kira ada berapa sih setiap hari, setiap bulan, setiap tahunnya gitu. Itu visualisasi yang mungkin bisa kita buat gitu ya. Nah, sementara bisnis analisis yang mungkin di analisis itu apa sih, kita melalui ini kita bisa tahu kira-kira prediksi jumlah pengaduan di hari, bulan, tahun berikutnya berapa sih. Kalau misalnya sekarang trennya naik terus, mungkin nggak ya tahun depan trennya yang ngaduin naik terus gitu. Atau misalnya untuk kira-kira di Kabupaten Bandung tahun depan jumlah pengaduannya estimasinya berapa sih gitu. Mungkin nggak sih gitu. Gimana nih caranya kalau naik terus? Berarti kan si pemilik keputusan harus menerapkan suatu kebijakan gitu ya. Kemudian kita juga bisa memprediksi jumlah perusahaan yang diadukan, kita juga bisa melakukan segmentasi pengaduan berdasarkan jenis, status, kota, kabupaten gitu ya. Kita bisa melakukan kelompok sendiri gitu ya. Kira-kira ini kelompok yang jenis, status, kota, kabupaten tertentu ini termasuk kelompok yang seperti apa sih. Kita bisa analisis dia memiliki behavior gitu ya, seperti apa gitu. Kira-kira penyebabnya apa sih gitu. Kita bisa tahu dari situ. Kemudian analisis kinerja dinas berdasarkan status, jumlah pengaduan, lamanya penyelesaian pengaduan gitu. Jadi kinerja dinas pun bisa diukur melalui bisnis analisis ini gitu. Nah, ini yang bisa disampaikan mengenai business intelligence. Selanjutnya saya mau menampilkan, kita lihat dulu ya contoh aplikasinya ya. Sebenarnya saya pengennya menampilkan langsung dengan data yang real, tapi datanya sepertinya
nggak punya gitu ya, belum lengkap. Jadi saya perlihatkan dulu gitu. Barangkali Bapak Ibu sudah terbayang, oh ya kira-kira nanti mungkin kalau dibuat visualisasi BI akan seperti ini. Tapi itu semua tergantung dari datanya. Kita lihat yang mana ya. Nah, ini adalah Google Data Studio ya. Jadi ini gratis, asal punya akun Google bisa mainin data di sini. Kita bisa lihat contoh nih, contoh yang sudah ada ya. Ini contoh yang sudah ada. Ini punyanya Google, jadi di sini kita bisa melihat data dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau misalnya melihatnya per bulan gitu ya. Gitu. Misalnya hanya bulan Februari sampai bulan Maret saja gitu. Kemudian nanti datanya akan berubah, tapi di sini sepertinya dia tidak menyediakan. Nah, nanti datanya akan berubah. Nah, apa saja yang divisualisasikan gitu. Kita bisa lakukan filter juga di sini, hanya only United States itu nanti akan tampil visualisasinya seperti ini gitu ya. Ini dari sisi impression, 1 Maret itu berapa jumlahnya. Gitu. Ini Google Search Console, jadi penggunaan search engine di Google gitu ya. URL kliknya nih, kliknya dalam 18 hari ini ada berapa jumlahnya gitu. Kemudian visualisasinya banyak sekali di sini. Landing page-nya itu kemana saja, terus dia query-nya apa saja gitu. Jadi banyak sekali di sini untuk dianalisis. Seperti itu. Kemudian saya punya datanya ini data oret-oret aja ya. Jadi saya punya tahun, punya bulan, punya nama, punya organisasi, perusahaan, jenis, status, kota, provinsi. Itu mau kita tampilkan reportnya gitu ya di sini. Kita bisa tambahkan add data itu kalau di Google tuh bisa ngambil dari Google Sheet-nya, simpan di Google Drive dulu gitu ya, atau bisa juga kita upload gitu, atau dari MySQL juga bisa data source-nya gitu. Nah, kalau data saya ini misalnya saya mau menampilkan chart nih, chartnya berupa pie di sini. Maka secara otomatis data yang tadi, data yang ini ada data bulan dan record count. Count itu berarti jumlah pengaduannya ya. Januari itu ada 8, Februari ada 3, Maret itu ada 3 gitu. Hasilnya seperti ini. Nah, terus multidimensinya di sebelah mana? Multidimensinya di sebelah kanan. Ketika kita mau membuat suatu chart atau pie, kita bisa menentukan yang mana dimensi, yang mana metriknya gitu ya. Karena data pengaduan itu metriknya hanya penghitungan jumlah kemunculan pengaduannya, jadi di sini tidak ada yang dimasukkan gitu ya, hanya record count-nya aja. Kalau misalnya saya mau lihat berdasarkan kota, kita tinggal
tambahkan aja gitu. Nah, kita tinggal tambahkan aja ke sini. Bulan sudah ya. Misalnya kota nih, kota kita tambahkan ke sini. Nah, nanti dia akan muncul datanya di sini ada kota. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau tambahkan chartnya yang bar, kita bisa add di sini. Nah, ini butuh training lagi ya. untuk belajar ini butuh training lagi. Cuman saya memperlihatkan bagaimana bisnis intelligence itu memudahkan kita untuk melakukan analisis data. Tapi ada satu syaratnya sebenarnya. Datanya memang sudah terdigitalisasi gitu ya. Jadi syaratnya itu kita punya data history. Kalau kita nggak punya data history ya kita juga mau analisis apa gitu. Cuman inilah kemudahan teknologi dari business intelligence. Ini saya mau memperlihatkan juga satu lagi yang berbayar. Tableau ya namanya. Pemerintah kita juga pakai ya Tableau. Nah, kalau Tableau ini lebih enak tampilannya gitu. Di sini udah ada dimensinya di sini. Kemudian measure-nya di sebelah sini. Kalau misalnya kita mau melihat city gitu ya. City-nya mau berdasarkan kolom atau mau berdasarkan baris gitu. Kalau kolom nanti tampilannya akan seperti ini dia. Kalau misalnya baris nanti akan seperti ini. Ini lebih mudah sebenarnya. Kemudian saya mau lihat step-nya nih. Step-nya di sini deh. Kalau di sini nanti akan seperti ini. Kalau ini, nah kita bisa lihat pemisahannya. Kemudian apa yang mau diukur gitu? Yang mau diukur misalnya sales. Yang mau diukur misalnya sales gitu ya. Nanti ini tablunya di komputer saya nggak jalan, jadi grafiknya nggak kelihatan gitu. Cuman kalau tablu tampilannya seperti ini. Ya, silahkan yang ingin bertanya. Siapa tadi? Dede ya? Silakan Pak Dede. Pak Dede. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau yang lain? Mangga. Nggak ada. Ini untuk yang basis data pengaduan
sebenarnya berdasarkan experience dari data surat yang masuk aja ya. Jadi saya juga sebenarnya secara teknik nggak tahu juga langkahnya seperti apa gitu. Tapi di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa kita bisa lakukan analisis dengan business intelligence. Nggak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, adakah? Oh iya, ini ada yang bertanya. Mungkin penerapan di medsos sendiri, langkah pertama dengan digitalisasi data, merekap terlebih dahulu ke Excel ya, Bu. Penerapan di medsosnya itu seperti apa ya? Maksudnya di medsos itu apa namanya? Pekerjaannya seperti apa? Job desk-nya seperti apa? Kalau misalnya pekerjaannya berhubungan dengan medsos gitu ya, langsung aja kita bisa pakai analisis dari akunnya Pemprov gitu ya. Akunnya Pemprov dianalisis juga bisa pakai tools-nya langsung. Seperti itu. Tapi kalau misalnya prosesnya yang lain gitu ya, misalnya masih manual, ya mau tidak mau, tapi tidak selalu Excel sih. Bentuknya teks juga bisa. Gitu. Oh iya, kalau mendata pengaduan yang masuk melalui Instagram itu harus di ini dulu, manual masuk Excel. Setidaknya gitu ya, walaupun belum otomatis, tapi sistemnya bisa saja dibangun secara otomatis langsung masuk ke database ya dari Instagram gitu. Cuman kalau mau dibuat manual dulu juga bisa. Manual dulu ke Excel. Ya, minimal Excel lah gitu. Sebelum kita visualisasikan datanya. Ada lagi? Filenya saya kirimkan di chat ya. File presentasinya saya kirimkan di chat ya.